Halo, oke, pionir, selamat datang kembali di channel P Network Update ini, teman-teman ya. Oke, teman, kita akan sedikit membahas dan mencoba mentranslate ya dan memahami apa yang dikatakan oleh update terbaru dari core team ya, Nicholas Kokalis apa nih, Strip ID ya. Nah, coba kita akan pahami sedikit, teman-teman. Saya akan coba translatekan saja ya apa yang dimaksud dari updatean terbaru dari core team ini, teman-teman. Oke, saya sudah buka. Aduh. Oke, teman, saya udah buka aplikasinya ya, dan kita coba buka ini apa yang dimaksud dengan updatean terbaru dari core team ini ya. Oke, nah ini tuh, teman ya. Ini updatean terbaru dari core team, teman-teman ya. Kita akan coba translatekan, teman-teman. Sebentar, saya sudah translatekan ya. Di sini katanya verifikasi identitas bertenaga manusia di era AI ya, teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan. Bahkan dan terutama komunitas digital membutuhkan orang, tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kemanusiaan mereka dalam skala besar ya. Ini salah satu problem KYC, teman-teman ya. Dalam kasus jaringan Pi, sebuah komunitas global besar yang ditenagai oleh cryptocurrency yang ditambang secara seluler paling terdistribusi di dunia, teman-teman ya. Rahasianya adalah menyeimbangkan intrik teknologi tinggi dengan orang-orang. Kami menemukan kesuksesan dengan menciptakan solusi KYC asli, teman-teman ya. Nah, di sini katanya building nih, membangun komunitas kripto di era AI ya. Ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana atau Pi Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, teman-teman ya, mulai dari pengguna akhir dan pengembang hingga penambang dan validator ya. Nah, namun menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan ya, keterampilan dan sumber daya yang signifikan, teman-teman ya. Nah, kami di core team telah melihat jejaring sosial tradisional seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma, teman-teman ya, algoritma ya bertenaga AI untuk menumbuhkan basis pengguna mereka ya. Seperti itu bisa menjadi masalah sebetulnya selama bertahun-tahun Facebook mengandalkan algoritma ya, teman, atau algoritma AI ini ya, yang bertenaga AI ini untuk menyortir dan merekomendasikan konten kepada pengguna. Nah, jadi selama ini Facebook tuh menggunakan full AI ya, berdasarkan preferensi dan perilaku online mereka. Nah, meskipun ini bekerja dengan baik pada awalnya, hanya mengandalkan algoritma AI ya, artificial intelligence ya, teman, menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak terduga sebetulnya, dengan pandangan miring terhadap keterlibatan mentah sebagai kebaikan tertinggi. Nah, algoritma ini dapat mengambil tindakan antisosial, mulai dari membuat ruang gema hingga memperbesar bias manusia melalui diskriminasi, teman-teman ya. Baru-baru ini tawaran 44 miliar dolar yang dipublikasikan untuk membeli Twitter oleh CEO Tesla Elon Musk dibatalkan pada jam ke-11 karena dugaan prevalensi akun palsu dan bot spam. Nah, teman, jadi akibat hanya mengandalkan AI ini ya, ini akibatnya yang dimungkinkan oleh kurangnya verifikasi manusia. Nah, banyaknya jumlah spam membawa pertanyaan tentang seluruh nilai Twitter, dengan bot spam yang berpotensi meningkatkan jumlah penayangan untuk pengiklan, sementara membuat pengguna frustasi ya. Jelas bahwa AI yang ada tidak cukup ya, jadi hanya AI saja tidak cukup nih ya. Ini sudah terbukti di Twitter dan Facebook banyak bot spamnya ya. Insiden ini menyoroti pentingnya memverifikasi pengguna serta memantau dan mengawasi produk AI dengan cermat ya. Nah, sementara bot spam dan faktor lainnya telah menjangkiti dan merusak beberapa komunitas online, teman-teman ya.
Kita masih dapat melihat dampak luar biasa yang berhasil ditimbulkan oleh komunitas manusia dan cacat ya. Nah, komunitas Reddit yang terdiri dari spekulan yang berpikiran sama di Wall Street Bets telah berhasil membuat dampak keuangan global berkali-kali semuanya ya. Nah, semuanya dibangun di sekitar orang-orang nyata, teman-teman ya. Ini kita bisa pahami ya bahwa memang hanya mengandalkan EA untuk KYC ini kurang baik ya. Anggap saja Turing test dalam skala besar. Bagaimana perusahaan dapat memverifikasi bahwa orang-orang mereka nyata? Nah, jadi di Facebook pun banyak spam akun palsu ya, di Twitter pun teman-teman ya. Mematuhi regulasi yang lebih ketat, memverifikasi identitas pelanggaran seseorang adalah proposisi yang kompleks ya, membutuhkan skalabilitas dan keamanan seputar data pribadi, teman-teman ya. Menambah masalah bagi perusahaan teknologi seperti jejaring sosial dan aplikasi kripto adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat ya, mulai dari penanganan data pengguna hingga implementasi KYC, teman-teman ya. KYC atau kenali ini ya, KYC nih, lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang rutin pada klien mereka sebelum menggunakan platform mereka ya, dan merupakan sebagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang ya dan aktivitas terlarang, teman-teman. Dulunya hanya berkaitan dengan sektor perbankan. Nah, KYC kini semakin dibutuhkan, teman-teman ya, perusahaan di sektor cryptocurrency, mulai dari bursa dan broker hingga penyedia dompet dan layanan lainnya. Dan dengan perluasan web 3.0 dan dorongan berkelanjutan untuk memberi penghargaan kepada pengguna digital, nah, pentingnya KYC hanya akan bertambah ya. Jadi sangat penting, teman ya, untuk KYC solution ini ya. Nah, sayangnya biaya KYC menjadi penghalang bagi banyak startup kripto ya, setelah mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari jam manual dan perekrutan staf hingga harga alat kepatuhan dan penerapannya. Perusahaan dapat menghabiskan, teman-teman ya, ratusan juta dolar nih untuk verifikasi KYC saja ya. Bahkan dengan tarif KYC yang dikurangi dan diiklankan secara umum sebesar 1,49 dolar hingga 2,05 dolar per pengguna. Jadi bayangkan di P-Network berapa juta pionir ya. Nah, solusi ini tidak dapat diskalakan atau hemat biaya untuk mengumpulkan basis pengguna yang besar. Selain itu, KYC dapat menciptakan friksi dalam hal orientasi pengguna baru ya, memberikan penghalang masuk yang baru dan berat. Nah, di Inggris saja misalnya seperempat aplikasi baru ditinggalkan ya karena gesekan KYC, teman-teman. Itu mengungkapkan ironi utama ya, KYC dalam ketidaksabaran kita ya. Kita seringkali terlalu manusiawi untuk membuktikan kemanusiaan kita. Nah, pemecahan untuk KYC yang dapat diskalakan untuk mengatasi dilema KYC ini, kami percaya ya, desain yang berpusat pada manusia, teman, dan teknologi yang dapat diskalakan akan memungkinkan masa depan web 3.0 untuk memberikan kompensasi yang transparan dan adil kepada pengguna ya, sambil mempertahankan anonimitas pribadi dan kepatuhan hukum, teman-teman ya. Jadi proses KYC di P-Network ini tidak semerta-merta hanya menggunakan EA, tapi juga menggunakan validator ya, campur tangan manusia. KYC menggabungkan otomatisasi mesin AI dengan verifikasi manusia atau hyperlocal crowdsourced untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk lebih dari 35 juta anggota
global yang sudah menggunakan platform selulernya. Oke teman ya, jadi kita cukup aja di sini ya. Dapat ambil kesimpulan nih teman-teman, bahwa teman memang di salah satu isu terbesar, problem terbesar dari Pi Network ini adalah solusi KYC teman-teman ya, sehingga mereka tidak ingin mengulangi kejadian atau pengalaman buruk di Facebook dan Twitter yang hanya mengandalkan KYC berdasarkan EA atau artificial intelligence saja. Jadi di sini PQIC menggabungkan otomatisasi mesin dengan manusia ya, validator itu sendiri, sehingga akan betul-betul QIC-nya akan betul-betul efisien dan aman teman-teman ya. Jadi tidak ada istilah di Pi Network ini nanti akun bot atau akun spam atau akun palsu ya. Ini si Pi Network hanya ingin menginginkan memastikan bahwa 125.000 validator yang sudah tercatat ini bisa menggabungkan cara kerja mereka dengan EA ya, dengan artificial intelligence tersebut dengan otomatisasi mesin ya, sehingga betul-betul pionir yang sudah terjaring di KYC ini betul-betul real human teman-teman ya. Itu salah satu isu yang terbesar saat ini, problem KYC ya. Di Pi Network ini menggabungkan antara dua, yaitu otomatisasi mesin dengan AI ya, dan validator dengan human, untuk menjamin keamanan dan kepastian bahwa para pionir yang sudah terverifikasi betul-betul manusia ya. Oke teman-teman, jadi itu intinya. Kalau kita coba terjemahkan secara sekilas saja teman-teman, tidak sampai tuntas pun kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa memang proses KYC ini menjadi sangat penting di Pi Network ini, karena si core team menginginkan bahwa para pionir yang sudah terverifikasi KYC itu betul-betul aman datanya, betul-betul manusia asli, bukan bot, bukan spam, bukan akun palsu ya. Oke para pionir, itu aja sedikit informasinya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini, bahwa memang problem KYC, isu KYC itu bukan main-main ya. Kita harus betul-betul sangat serius menanggapi problem KYC ini ya. Alih-alih kita ingin segera open minded, tapi kita belum bisa memastikan bahwa kita bisa KYC dengan aman ya. Itu aja informasinya. Jangan lupa dukung terus channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam pionir.